guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Apakah ini bentuk Chaos Tianjun? Gumam Fang Han membuka tulisan teknik jiwa darah besar, pemikiran ilahi menembus ke dalamnya. Fang Han melihat seorang Taois yang mendominasi berdiri di kehampaan. Auranya tampaknya lebih dari yang mulia abadi Linglong yang dia lihat di Linglong Fu tidak kurang. Dia tahu bahwa ini adalah primordial super giant yang menciptakan Chaos Kontinen, menyatukan banyak bintang, dan menciptakan janin dari daging dan darah. Semangatnya mengejutkan. Dia mengamati terus aksi Chaotic Heavenly King di Blood Soul Technique. Ini adalah kesempatan langka baginya. Melihat kekuatan super seperti itu bisa dibandingkan dengan legenda peri untuk melakukan Taoisme, bantuannya benar-benar luar biasa. Dalam kehampaan antar bintang, Chaos Tianjun berdiri. Tuan ini, sebanding dengan peri, bergerak sesuka hati, dan tiba-tiba ruang tanpa batas terbuka, dan berbagai vitalitas berkumpul menjadi gelombang pasang di langit berbintang dalam radius miliaran. Ada beberapa planet besar yang hancur secara langsung dalam pasang surut ini. Di bawah pikiran ilahi Fang Han, ada ratusan juta planet yang hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama ketika planet-planet ini dihancurkan, waktu dan ruang kacau yang tak terhitung jumlahnya dibuka, dan dimensi yang berbeda muncul satu demi satu. Fang Han bahkan melihat bahwa dunia aneh juga terbuka, yang menyampaikan aura naga nyata yang kuat dan luas. Itu adalah pintu masuk ke dunia naga. Namun, alam naga yang dibuka oleh Chaos Tianjun jauh lebih besar daripada alam naga yang dibuka oleh 8 Buddha, lebih dari 100 juta kali lebih besar. Fang Han bahkan bisa melewati pintu masuk itu untuk melihat beberapa fitur sebenarnya dari alam naga. Setelah Chaos Tianjun membuka dunia naga, dia meraihnya dengan tangannya, dan tiba-tiba kekuatan besar memasuki dunia naga, sepertinya sedang meraih sesuatu. Segera setelah itu, raungan yang mengguncang langit disampaikan di dunia naga, raungan naga yang panjang, dan suara agung terdengar, siapa yang membuka celah di dunia naga dan menyerbu sarang naga purbaku, apakah kamu ingin dihukum selamanya? Suara agung naga disampaikan, aku hanya ingin 3.000 darah dan daging naga surgawi. Hanya untuk memadatkan senjata ajaib. Kaisar naga dan dewa naga dari alam naga. Kamu sangat pelit, maka aku harus menjarah secara paksa. Kata Chao Tianjun membuat suara yang lebih luas dan lebih agung, suaranya menyebar, dan beberapa bintang yang jauh mulai berfluktuasi, sepertinya hancur. Saat dia berbicara, di dunia naga, tubuh naga besar yang tak terhitung jumlahnya ditangkap olehnya. Kemudian di sampingnya, itu melebur menjadi massa daging dan darah. Di dunia naga, beberapa makhluk kuat benar-benar marah dan geram. Cakar naga yang bisa menutupi planet terbang keluar darinya, untuk membunuh Chaos Lord sepenuhnya. Namun, Chaos Tianjun tidak bergerak sama sekali. Hanya dengan satu sentuhan tangannya, dan pintu masuk ke dunia naga perlahan tertutup. Di kedalaman kehampaan yang tak berujung, hanya raungan marah naga yang disampaikan. Fang Han gemetar dan gemetar di dalam hatinya. Dia merasa kekuatan naga yang marah itu, setiap suara, bisa mengejutkannya. Kekuatan macam apa ini? Dia menenangkan pikirannya dan melihatnya lagi. Dia melihat Chao Tianjun, membuka satu demi satu dunia, dan menjarah banyak hal aneh darinya. Bahkan dia melihat Chao Tianjun membuka alam Buddha, dan dalam satu genggaman, banyak dari mereka adalah emas biksu Buddha, arhat yang kuat, dan bodhisattva semuanya ditangkap olehnya, dan mereka meleleh dan berdarah. Void God Realm. Void God Realm. Itu adalah Void God Realm. Chaos Tianjun benar-benar membuka Void God Realm darinya dan menjarah Protoss. Itu terlalu kuat, ada karakter yang begitu kuat. Gumam Fang Han melihat pemandangan lain. Itu adalah Chaos Tianjun, yang benar-benar merobek kehampaan yang tak terbatas, membuka jalan Void God Realm, dan meraihnya dengan tangan besar. Beberapa dewa dan raja yang lemah semuanya ditangkap olehnya. Daging dan darahnya juga meleleh. Fang Han tercengang,
tidak bisa menahan diri. Masih ada kesombongan seperti itu di alam semesta. Setelah itu, Fang Han melihat lagi bahwa Chou Tianjun sedang meraih dan menembak sesuka hati. Dengan setiap tembakan, mana meluas, dan menangkap jarak alam semesta yang tak berujung, puluhan miliar triliun di dalam dan di luar. Fang Han bahkan merasa bahwa berdiri di dunia Xuan Huang dengan basis budidaya Chaos Tianjun, dan meraihnya, dia bisa menangkap orang-orang seperti Chunan Gongzi di dunia Wuji. Ruang dan waktu, jarak, tidak dapat lagi memblokir karakter seperti itu. Sekarang Fang Han, di depan karakter seperti Chaos Tianjun, hampir sama dengan semut. Dengan jentikan jarinya, dia dapat membunuh 100 juta kali dalam 1 detik. Bahkan Fang Han curiga bahwa Chaos Tianjun dapat mencubit Tai Huang Tian sampai mati di 1 tangan. Karakter seperti itu hanya ada di zaman kuno, legenda, dan mitos, dan seharusnya tidak ada dalam kenyataan. Satu demi satu ruang alien dibuka oleh Chaos Tianjun. Banyak ras aneh, binatang suci yang kuat, binatang buas, setan, dewa, Buddha, naga, dan hal-hal yang sama sekali tidak dapat disebutkan oleh Fang Han telah ditangkap oleh Chaos Tianjun. Kemudian daging dan darah mereka dilebur satu persatu, membentuk massa daging dan darah dalam kehampaan. Massa daging dan darah ini sangat besar, terus menggeliat, menutupi medan bintang. Pada akhirnya, Chaos Tianjun melihat bahwa kelompok daging dan darah yang menggeliat ini telah dipadatkan menjadi bentuk, dan dengan gerakan, sebuah mana, keluar dari udara tipis. Dia tidak tahu berapa banyak hambatan ruang dan waktu yang tercabik-cabik, dan berapa banyak keberadaan berwujud dan tidak berwujud yang dihancurkan. Dan akhirnya sebuah portal besar muncul, menjulang di kedalaman tertinggi alam semesta. Portal ini adalah gerbang dunia peri. "Robek aku," kata Chou Tianjun meledak dengan pukulan, dan gerbang dunia abadi hancur berkeping-keping dalam sekejap di bawah tinjunya. Chaos Tianjun mencibir berulang kali, dan dia akan menyusup ke gerbang dunia peri dengan telapak tangannya yang besar, seolah dia ingin menangkap sesuatu. Namun, kali ini tidak seperti keinginannya. Setelah gerbang dunia abadi hancur, kekuatan guntur yang tak terhitung muncul darinya. Guntur ini adalah guntur yang transparan dan murni, dan setiap cahaya listrik kecil dapat menghancurkan sebuah bintang. Meskipun itu adalah pecahan ingatan yang tersebar, Fang Han masih merasakan kekuatan yang mengguncang jiwanya. Guntur besar menjerat tubuh Chaos Tianjun, dan menyebabkan kerusakan di sekujur tubuhnya. "Lady Tianjun, apakah kamu akan menghentikanku?" teriak Chaos Tianjun meraung keras. "Chaos Tianjun, kamu telah diasingkan dari dunia peri, apakah kamu masih ingin memasuki dunia peri?" Ben Tianjun sama sekali tidak ingin memasuki dunia abadi. Dunia abadi adalah tempat pengasingan dan pengasingan. Jawab Chou Tianjun tertawa terbahak-bahak. Jika tidak, Tianjun tidak akan melepaskan kejayaannya yang terhormat dan menantang keberuntungan. "Yang mulia," seutas Yuanling terjun ke dalam reinkarnasi tanpa akhir. Dia adalah orang yang memahami takdir, jadi dia memiliki langkah seperti itu. "Lady Tianjun, di dunia abadi, tidak bisa mendapatkan kehidupan abadi. Meskipun gerbang kehidupan abadi ada di dunia abadi tapi esensi takdir telah diturunkan dari gerbang kehidupan abadi. Di dunia peri, Anda tidak akan pernah bisa memahami misteri takdir." Chaos Tianjun tertawa, "Karena kamu adalah Kaisar Guntur Tianjun menjaga dunia abadi, aku tidak akan melakukannya denganmu. Kita telah melakukannya berkali-kali." Di tengah tawa, ruang dan waktu yang tak terbatas diblokir, dan gerbang dunia peri menghilang. Adapun Chaos Tianjun, ketika tubuhnya bergerak, dia menghilang, hanya menyisakan sekelompok daging dan darah yang menggeliat, yang secara bertahap menetap, menyusut, dan kemudian menyusut lagi, dan kemudian bintang-bintang yang hancur dan balok lantai besar juga berkumpul. Secara bertahap, 10.000 tahun kemudian, sebuah benua terapung yang besar memadat dan terbentuk di antara bintang-bintang. Fang Han menyaksikan potongan-potongan ingatan di buku begitu saja,
dan penglihatannya meluas lagi, seolah-olah jiwanya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dia merasa bahwa potongan-potongan ingatan yang terpisah-pisah dalam buku itu berasal dari sudut pandang Chaos Tianjun. Fisik Chaos Tianjun lebih dari 100 juta kali lebih luas darinya. Berdiri di atas bahu para raksasa, pandangannya jauh lebih luas. Untuk latihan di masa depan, untuk alam semesta, untuk berbagai dimensi, dan bahkan untuk memahami dunia peri, ini sangat membantu. Setelah membaca fragmen memori, tulisan teknik darah hebat mengalir di hati Fang Han. Dia mulai berkultivasi, dan lapisan darah muncul di tubuhnya. Tidak mungkin lebih aman untuk berlatih di Promise Star Palace. Fang Han bahkan merasa lebih aman daripada berlatih di gerbang Yuhua. Orang lain mungkin menemukan latihannya sendiri di Sekte Yuhua. Paling tidak, Feng Baiyu dapat mendeteksi tindakannya. Namun di Istana Bintang Janji, tidak ada yang bisa mendeteksi perilakunya sendiri. Karena aman di sini, tidak buruk mencuri waktu selama setengah hari, dan berlatih di 3000 Avenue. Proses dari tingkat pertama alam umur panjang dalam rahasia umur panjang ke tingkat kedua tubuh abadi adalah proses pemurnian kekuatan gaib, mencapai alam, dan mengintegrasikan tubuh fisik dengan hukum dunia kelahiran. Begitu keduanya menjadi satu, daging seluruh tubuh akan meleleh, dan ada tanda keabadian. Kata Fang Han masih selangkah lagi, mengetahui lautan pengetahuan dengan kepalanya, dan masih belum bisa meleleh. Juga tidak bisa digabungkan dengan hukum dunia kelahiran. Ya, kenapa aku tidak bisa dipromosikan menjadi tubuh abadi? Masih ada kemacetan. Itu karena latihan seni asal agung, lautan kesadaran kuat, kepalanya kuat, dan tidak mudah meleleh. Sedikit cahaya muncul dari hati Fang Han. Dia juga samar-samar tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa berkultivasi menjadi tubuh yang abadi. Ini karena dia telah mengembangkan 9 lautan pengetahuan besar setelah dia mengolah teknik esensi besar. Alasan mengapa lautan kesadaran dan kepala terlalu kuat, tidak dapat meleleh dan bergabung dengan hukum dunia kelahiran. Namun, selama itu meleleh, itu dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa, dan pencapaiannya jauh lebih tinggi daripada raksasa abadi manapun. Dia sekarang memiliki banyak jenis kekuatan magis. 3000 Great Dao dapat memilih untuk berlatih, tetapi hal pertama yang dia pilih adalah teknik jiwa darah besar yang dia dapatkan dari Cao Tianjun. Dia hanya ingin mencari tahu darinya, seseorang bisa disempurnakan metode kepalanya sendiri, sehingga menembus kemacetan tubuh abadi, langsung melangkah ke tahap kedua dari alam rahasia umur panjang. Dengan cara ini, dia bisa membuat percikan besar. Teknik jiwa darah besar adalah salah satu dari 3000 jalan, tetapi sangat aneh. Ini adalah praktik yang berspesialisasi dalam melatih daging dan darah serta mengubah daging. Ini memiliki efek besar pada pengondisian daging Fang Han.